Kekalahan ISIS di Suriah membuat mereka mencari tempat baru dan tempat baru itu adalah Indonesia. Rangkaian peristiwa demonstrasi, kekerasan, aksi teror dengan bendera dan atribut ISIS yang marak sejak 2017 menjadi tanda bahwa ISIS sudah cukup punya pendukung di Indonesia. BUMN menjadi tempat yang paling subur terhadap gerakan radikal yang senafas dengan ISIS. Beberapa peristiwa ditangkapnya petinggi dan karyawan BUMN terkait terorisme di Banten, Cirebon, Sumatera Selatan dan Riau menjadi bukti bahwa gerakan radikalisme bersembunyi di BUMN. BNPT mensinyalir bahwa sekitar 2 juta orang di BUMN berpotensi terpapar radikalisme. Sementara data BUMN Watch mengatakan bahwa 20% pegawai BUMN sudah terlibat radikalisme. BIN juga mensinyalir sekitar 41 masjid di BUMN sering digunakan oleh kelompok-kelompok radikal. Tidak hanya itu, Wasekjen PBNU menyatakan bahwa kelompok khilafah hidup dari CSR BUMN dan data GP Ansor menyebutkan banyak pejabat teras BUMN dukung khilafah, sementara Direktur Said Akil Siraj Institute pada Juni tahun 2020 menyatakan bahwa orang-orang pro-khilafah hidup nyaman di BUMN. Bocornya data pribadi Denny Siregar di Telkomsel juga menjadi fakta bahwa kelompok radikal sudah menguasai data-data pribadi semua pengguna Telkomsel. Boleh jadi besok atau lusa, saya, kamu, teman atau keluarga kita, akan menjadi korban seperti Denny Siregar atau mungkin lebih dari itu. Hingga saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir tidak melakukan tindakan tegas dan nyata untuk membersihkan kelompok radikal di BUMN. Yang terjadi justru Menteri BUMN mengangkat dan menempatkan orang-orang yang terindikasi dari jejak digitalnya sebagai pendukung gerakan radikal dan mendukung khilafah di BUMN seperti HG diangkat menjadi direksi Bank BTN, HW menjadi direksi di Peruri Digital Security, FR menjadi direksi di Telkom. Banyak pihak menduga bahwa rangkaian demonstrasi dan acara-acara yang dilakukan kelompok radikal dan pendukung khilafah juga didanai oleh para pejabat dan pegawai BUMN sebagaimana peristiwa tertangkapnya donatur teroris di Banten dan Riau. Keseriusan Erick Thohir untuk membersihkan BUMN dari radikalisme dan pendukung khilafah diragukan banyak pihak. Para pengamat cenderung melihat Erick Thohir sebagai pengusaha murni yang lebih mementingkan keuntungan kapital dibandingkan ideologi. Ada juga yang menduga ketidakseriusan itu karena Erick Thohir berusaha mengakomodir pendukung radikalisme dan khilafah untuk mengamankan ambisi politiknya di 2024. Apapun sebabnya, membiarkan radikalisme tumbuh subur di BUMN akan menjadi bom waktu di kemudian hari yang akan membuat Indonesia terpecah belah. Demi negara, konstitusi, ideologi dan keselamatan rakyat, maka Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Menteri BUMN dalam penempatan direksi, komisaris dan penerimaan pegawai di BUMN kalau perlu dengan melibatkan BIN dan BNPT serta melakukan screening ideologi, memeriksa rekam jejak digital, aliran uang dan membuka arsip-arsip wajah mereka yang terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi kelompok radikal dan pendukung khilafah. BUMN butuh menteri yang memahami ideologi dan berani memutuskan mata rantai radikalisme dan pendukung khilafah. Karena ketidakberanian Menteri BUMN untuk membersihkan BUMN boleh jadi kelak akan dibayar oleh tragedi kemanusiaan yang memakan korban darah dan jiwa banyak anak bangsa. Bersihkan BUMN sekarang juga atau kelak, Indonesia akan terpecah belah. Bila Erick Thohir tidak membersihkan radikalis dan pendukung khilafah di BUMN, maka sejarah akan mencatat bahwa Erick Thohir adalah bagian dari kelompok radikal dan pendukung khilafah atau setidak-tidaknya bagian dari simpatisan. Terima kasih telah mendengarkan dan menyebarkan pesan perjuangan ini. Dari kami Anonimus Nusantara.